Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Oke, luar biasa ya. Sehat semuanya? Siap belajar hari ini? Siap ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga hasil yang kita dapatkan maksimal. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, perkuliahan kita akan sedikit lebih mengenal dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan topik gerak dalam satu dimensi. Apa itu gerak dalam satu dimensi? Satu dimensi artinya apa? Oke, satu titik, apalagi? Oke, satu arah, oke, apalagi? Kalau yang dua dimensi apa yang dikenal? Animasi, oke, apalagi? Kalau tiga dimensi? Karikatur, oke. Jadi kali ini kita akan membahas yang satu dimensi saja. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Kita berada di belakang. Misalnya begini. Pertama kita akan mencoba memahami berbagai hal tentang berkaitan dengan gerak dalam satu dimensi itu, meliputi nanti kita akan belajar tentang misalnya bagaimana partikel, atau misalnya kalau kita kan misalnya ada benda-benda yang paling kecil disebut dengan partikel. Ada partikel yang terlihat dan ada partikel yang tak terlihat, dan ternyata mereka itu bergerak. Oke, bagaimana geraknya kita akan pelajari sebentar. Kemudian bagaimana kita bisa gambarkan bagaimana geraknya, kemudian kecepatannya seperti apa, kemudian bagaimana ketika misalnya partikel atau benda tersebut dipercepat. Oke. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan kita mampu menjelaskan tentang konsep jarak. Oke. Berikutnya perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, dan percepatan gravitasi. Selain itu, kita juga mampu membedakan berbagai hal. Misalnya, perbedaan antara jarak dengan perpindahan, perbedaan antara kecepatan dengan kecepatan sesaat, oke? Perbedaan antara perlambatan dan percepatan, oke? Ternyata itu beda. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan teman-teman semua bisa memahami tentang apa perbedaan kesemua konsep itu, oke? Pertama, pernah lihat benda yang berpindah? Pernah ya? Atau kemudian pernah melihat benda yang bergerak? Pernah. Oke. Sebuah benda dikatakan bergerak, kenapa? Kalau dia berpindah dari alat Ada lagi yang lain? Ada yang kayak dorongan. Pertanda sesuatu hal bergerak, dilihat katakannya. posisi. Oke, perubahan posisinya. Apa lagi? Oke, jadi kategori sebuah benda itu bergerak ketika posisinya berubah. Oke, apa yang dimaksud dengan perubahan posisi? Selisih posisi akhir dengan posisi awal. Oke, itu bergerak. Tapi masalahnya adalah ada yang bergerak tapi tidak berubah posisinya. Apa kira-kira? Kincir angin, oke. Apa lagi yang lain? Oke, jadi itu perpindahan. Artinya kalau misalnya ada selisih posisi akhir yang posisi awal, berarti itu berpindah. Kalau tidak ada selisihnya, berarti tidak berpindah. Oke? Nah, kalau begitu dia bergerak untuk apa? Nah, habis pergi pulang. Misalnya begini, habis jalan ke sana, balik lagi ke sini, sama. Perpindahannya ada nggak? Tidak ada. Oke? Tapi jaraknya ada nggak? Ada. Oke? Berarti berbeda antara jarak dengan Perpindahan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu jarak, apa itu perpindahan? Dari gambar ini, habis pergi, pulang, berpindah tidak, bergerak ya. Kalau jarak itu lintasan yang kita lalui. Oke. Ada yang lain? Kalau jarak itu adalah total panjang lintasan yang dilalui.
berjalan di situ mengikut terus jarak. Kalau perpindahannya misalnya seperti ini, kembali ke sini, perpindahannya 0. Oke? Kalau misalnya bergerak ke sana, belok ke sini, oke? Maka jaraknya adalah mengikut. Oke, sama artinya misalnya ketika Anda putar balik gitu kan, Anda tidak berpindah tapi Anda bergerak. Berikutnya, cepat itu dikatakan saat kapan dikatakan sebuah benda itu cepat? Kalau dia bergerak, Oke, kalau dia bergerak, mulai ada sesuatu hal itu dikatakan cepat saat kapan? Ya begini, saya jalan nih dari titik sini nih, jalan. Oke, itu tahap 1. Titik yang sama, tahap 2. Oke, mana yang cepat? dua. Kenapa dikatakan cepat? Karena lebih cepat sampai. Karena lebih cepat sampai, apa lagi? Posisi yang dari awal besar dari kecil ke besar. Kecil ke besar, apalagi? Semakin banyak waktu yang Anda gunakan untuk menempuh lintasan yang tertentu, misalnya 10 meter ditempuh misalnya gini. 10 meter jaraknya nih dari sini ke sana tadi 10 meter. Ditempuh dalam waktu 5 menit. Oke, jadi semakin kecil waktunya, maka semakin besar kecepatannya. Kecepatan itu adalah jarak yang kita tempuh, oke, dibagi waktu yang kita gunakan. Jadi V sama dengan ini sudah masuk rumus ini. Dikit-dikit pelan-pelan. Oke, X per T. V itu apa? Kecepatan. Kenapa ditulis V? Velocity. Jadi kalau kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan kita tidak berubah. Pernah paling cepat dan baca di speedometer motor berapa? 80. 80. Tidak berani lebih. 100 mungkin. 100. Paling nggak sampai 100. Nggak sampai 100 ya. Pernah bergerak dipercepat? Pernah nggak? Misalnya begini. Lari. Oke, lari itu berarti apa? Artinya kan yang tadinya misalnya jalan kaki kan? Ya. Jalan kaki pertama gitu kan. Lari, otomatis ditambah ya. Berarti artinya apa? Dipercepat. Oke, jadi dipercepat itu apa? Apa itu dipercepat? Ya betul, perubahan kecepatan. Apalagi peningkatan kecepatan. Kalau kecepatannya bertambah, berarti dia adalah percepatan. Kalau kecepatannya menurun, oke, perlambatan atau diperlambat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Gerak dipercepat. Oke, jika demikian, kita akan menemukan suatu kasus. Ini, misalnya begini. Siapa pernah balapan? Laki-laki atau perempuan pernah balapan? Atau pernah mau kejar? Dia sudah duluan. Oke, kalau misalnya ada teman yang sudah duluan, maka kalian harus apa? Harus lebih cepat. Tujuannya apa? Nyusul, betul ya? Ini kalian berdua janjian. Oke, kita ketemu di berapa tadi? Plus 10. Kita ketemu di alun-alun ya. Oke, yuk berangkat sama-sama. Maksudnya berangkat sama-sama itu adalah dia berangkat dan yang dari kilo 10 dua berangkat tuh. Oke, gimana tadi di alun-alun ya? Anggaplah alun-alun. SP1 ke alun-alun berapa kilo? Oke, kalau begitu anggaplah misalnya 10 kilo ya. Oke, 10 kilo. Dari kilo 10 ke sini ke alun-alun berapa? 8 kilo loh ya. Coba dihitung. Jika misalnya siapa yang pada SP1 tadi? Jika misalnya gini, mereka ini berangkat dengan kecepatan rata-rata. Artinya kecepatannya rata, tidak berubah. Kalau misalnya mereka ini ingin sampai di waktu yang sama. Oke? Mereka ketemu di waktu yang sama.
Kalau begitu kecepatan si Dilan berapa, kecepatan si Anggun berapa? Oke, coba didiskusikan antar kelompok. 2, 2, 2, 2, 2, 2, ini 3 tidak salah nih. Kira-kira berapa kecepatan yang harus mereka miliki? Dengan rumus kecepatan yang tadi, V sama dengan X per T. T-nya sama nih, X-nya sama. V-nya, X-nya berbeda ya. Oke, X-nya beda, T-nya sama. 10 menit berapa detik? 600 jempol. Oke, satu-satu. Punya Nabila harusnya berapa? 15. Punya Anggun? 20. Sama nggak? Cara hitungnya gimana? Kenapa bisa sampai 15? 15 ya? Iya, 15. Nah, kenapa bisa 15? Dibagi. Apa dibagi? 9.000 bagi 600. Oke, kalau gitu kenapa bisa sampai 20? 12.000 dibagi 600. 15.000 dibagi 600. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini adalah konsepnya adalah kita belajar tentang kecepatan gitu kan. Sebenarnya ini terapan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Oke, pertama tadi misalnya kita ketika naik kendaraan, mohon berhati-hati. Oke, diatur kecepatannya. Artinya gini, kita mengendarai motor itu diatur kecepatannya jangan sampai terlalu cepat sehingga membahayakan orang lain. Kita saling menghargai di jalan, karena di jalan itu bukan hanya kita yang menggunakan, tapi orang lain juga menggunakan. Mungkin kita sudah sadar diri, oh pokoknya ini sepi deh, tapi ternyata ada juga orang lain pokoknya ini sepi. Jadinya apa? Dia gas, kita juga gas. Ketemu di pertengahan jalan seperti tadi, pemukutan selesai, kita yang bahaya dan kemudian orang lain juga bahaya. Karena ketika jadi silakan digunakan ilmu fisika untuk misalnya tadi keselamatan dalam berkendara, kemudian misalnya kita menggunakan fisika misalnya tadi kecepatan motornya untuk nabrak orang lain, gitu ya. Pokoknya dihindari hal-hal yang memberikan efek negatif dari pelajaran fisika. Oke, ada yang bisa menyimpulkan sebelum kita akhiri? Kalau gitu satu deh. Tadi kalau perbedaan jarak dengan perpindahan apa? Kalau jarak itu dia kayak berpindah tapi dia kembali lagi sama tempatnya. Oke. Tapi kalau berpindah tuh dia nggak kembali lagi ke tempatnya. Oke, ada lain? Oke, coba. Kalau jarak itu total lintasan yang kita lalui. Oke. Kalau perpindahan itu selisih akhir posisi A, Oke. posisi awal dan akhir. Oke. Demikian hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan penugasan kepada adik-adik. Ya. Kalau tadi ketemu di tengah, Ya. sekarang satu arah ketemu di tujuan tertentu. Paham ya? Oke. Nanti silakan dicari sumber-sumber referensi yang bisa Anda tiru, yang bisa Anda modifikasi berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan Anda sudah bisa memahami. Terima kasih.